Rakusnya Jokowi membuat banyak pihak yang awalnya berseteru secara politik akhirnya memilih akrab dan bersatu, termasuk Anies dan Ahok dan yang lain-lain. Memang Pilpres masih sangat jauh, tapi kalau sampai misalnya duet ini benar-benar terjadi, saya juga bingung mau komentar apa. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Pada hari Sabtu kemarin, Metro TV mengadakan acara spesial untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta yang ke-498. Acara ini bertajuk Satu Jakarta Sejuta Ceria. Di acara itu, para gubernur dan mantan gubernur berkumpul bersama untuk membahas perkembangan Jakarta. Seperti yang bisa saya tebak, kalian pasti bertanya-tanya apakah Jokowi ada di sana? Dari video yang beredar, ternyata dia tidak ada di sana. Bisa jadi tidak diundang atau diundang tapi tidak datang. Karena di hari yang sama, Jokowi juga berulang tahun. Nanti kita akan bahas tentang Jokowi setelah ini. Di acara itu ada satu pembahasan yang sangat menarik. Ada Sutioso, Ahok, dan Jarot. Sedangkan Anies tidak bisa hadir dan berkomunikasi lewat panggilan video. Masing-masing diminta untuk menyebutkan satu kata untuk yang hadir. Jadi pada saat Ahok diminta untuk menyebutkan satu kata terhadap Anies, Ahok langsung menjawab Capres. Pembawa acara kemudian bertanya lagi, ini menarik ya, Capres 2024 apa 2029? Lalu Ahok menjawab, masih terus dong. Menariknya, Anies ikut membalas dengan mengajak Ahok untuk jalan sama-sama. Pertanyaannya, apa yang dimaksud Anies dengan jalan sama-sama bareng Ahok? Mungkin ini semacam kode, tapi ini mengarah kepada narasi bahwasannya ada kemungkinan duet Anies dan Ahok di Pilpres 2029 nanti. Memang, sejak manuver Jokowi yang membabi buta sejak Pilpres, hubungan Anies dan Ahok terlihat makin bagus. Rakusnya Jokowi membuat banyak pihak yang awalnya berseteru secara politik akhirnya memilih akrab dan bersatu, termasuk Anies dan Ahok dan yang lain-lain. Memang Pilpres masih sangat jauh, tapi kalau sampai misalnya duet ini benar-benar terjadi, saya juga bingung mau komentar apa. Karena dua orang ini tipenya sangat berbeda dan juga tipe pendukungnya agak berbeda. Kedua pendukungnya pernah bentrok saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Tapi kalau bisa bersatu secara politik ini akan membuat banyak orang cukup resah. Apalagi ada nama Ahok. Biasanya ada banyak orang yang kepanasan dan gatal-gatal. Di Pilpres 2029 nanti akan ada satu lawan besar yang harus dikalahkan secara bersama-sama. Siapa lagi kalau bukan keluarga Jokowi? Sudah bisa ditebak, Gibran sedang dipersiapkan untuk layak bertarung di Pilpres selanjutnya. Prabowo sudah pasti kepingin nyapres lagi untuk periode kedua. Gibran sedang dipoles supaya 4 tahun lagi rakyat bisa kembali dibuai dengan tampilan keren dengan kualitas murahan. Anies mungkin masih akan ikut Pilpres jika ada yang mau mengusung. Ada satu lagi yang mulai disebut-sebut yaitu Deddy Mulyadi atau lebih dikenal dengan inisial KDM. Sekarang dia sedang populer karena video-videonya di media sosial. Dia bahkan punya tim konten yang terdiri dari 7 orang videografer. Ini jelas adalah investasi politik masa depan dan caranya dianggap sangat mirip dengan Jokowi sebelum ikut Pilpres. Gibran pasti tidak akan punya peluang karena sudah ketahuan kemampuannya seperti apa. Dan belum lagi banyak orang seperti gotong royong untuk menjungkalkan Gibran. Posisi wakil presiden, tapi kerjaannya lebih mirip seperti orang yang tidak jelas, yang kerjaannya kurang jelas hanya untuk melewati hari demi hari. Oke, sekarang kita lanjut bahas tentang Jokowi. Di hari yang sama, Jokowi merayakan ulang tahun yang ke-64. Jokowi juga sempat menemui warga yang hadir. Warga Solo melakukan tumpengan dan memberikan doa untuk Jokowi di kediamannya. Mereka berdoa supaya Jokowi cepat sembuh dari sakitnya. Ngomong-ngomong, dari foto dan video yang beredar, kulit wajah Jokowi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ada bercak-bercak putih di wajahnya. Ini diketahui sudah dialami sejak pulang dari Vatikan. Ada banyak spekulasi mengenai penyakit kulit ini.
Tapi kali ini terlihat lebih parah. Ada yang bilang ini penyakit kulit yang parah, ada yang bilang alergi kulit biasa, ada yang bilang dia mengalami sindrom Steven Johnson. Bahkan ada yang berani bilang ini karena karma buruk saat menjabat sebagai presiden. Agak menyedihkan memang. Kadang kalau kita melihat wajah Jokowi, auranya tidak secerah dulu. Ada kesan lebih gelap. Akan tetapi, orang-orang sudah paham, ucapan dan gelagat Jokowi selalu diartikan sebaliknya. Bahkan, masih banyak yang tidak percaya dengan penyakit yang dialami Jokowi. Beginilah akibatnya kalau tidak dipercaya orang-orang. Bahkan ketika dia keluar menemui warga, masih sempat dibilang pencitraan lah, cari perhatian, bikin drama. Bahkan ada netizen yang nyinyir dan membayangkan kembali kerusakan apa yang terjadi di era Jokowi, sehingga dia tidak begitu bersimpati pada apa yang dialami Jokowi sekarang ini. Yang namanya orang sakit, kita tetap doakan supaya cepat sembuh. Tapi faktanya yaitu tadi, sangat banyak orang yang tidak simpati pada Jokowi, meskipun mengalami penyakit kulit. Ini menggambarkan betapa muaknya orang-orang terhadap Jokowi. Bahkan mendengar namanya saja, mereka mungkin bisa mual dan tidak selera makan. Sedangkan Ahok semakin dielu-elukan, sedangkan Jokowi makin dihujat. Masih sakit pun, netizen masih menyindir dengan keras. Kalau sampai duet Anies dan Ahok bisa terjadi, mungkin Jokowi bakal syok dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan Hasto pernah bilang, Jokowi berupaya mengkriminalisasi Anies Baswedan. Jadi sangat menarik untuk menunggu bagaimana langkah catur Jokowi untuk membantu anaknya di tengah makin ketatnya persaingan merebut kursi RI 1. Saya yakin 3 tahun dari sekarang, situasi politik yang dialami Jokowi akan semakin parah. Orang-orang sudah mulai menjauh. Sebagian besar rakyat menganggap Jokowi itu banyak drama dan sulit dipercaya omongannya. Apalagi para menterinya sedang ditebang satu persatu. Seiring orang-orangnya disingkirkan, semakin lemah power Jokowi dan akan sangat sulit untuk membantu Gibran. Seperti yang kita tahu, orang-orangnya Jokowi ditempatkan untuk memastikan jalan politik Gibran mulus tanpa halangan. Tanpa mereka, mungkin Gibran akan bisa dijatuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Jokowi sekarang ini seperti hidup dalam lingkaran zona nyaman, di lingkaran orang-orang yang masih setia memuji dan menjilat dia. Jokowi tidak berani melangkah lebih jauh, makanya bisa dimaklumi kenapa dia tidak mau hadir di acara yang ada banyak lawan politiknya. Seperti misalnya acara yang diadakan oleh Metro TV tadi. Bayangkan kalau misalnya dia hadir di sana, apa yang akan terjadi? Mungkin bakal menjadi bulan-bulanan dan dipermalukan dengan telak. Tapi pada intinya, ulang tahun Jokowi tahun ini mungkin yang paling memprihatinkan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.